Update perkembangan CMB periode ketiga ya teman-teman. Di sini sudah 3 kali pemupukan, usia kisaran ya 2 minggu lebih, kisaran 20 HST-an. Kurang lebih penampakannya seperti ini yang menggunakan mulsa. Lalu di bagian sini menggunakan mulsa, lalu ada juga yang menggunakan jerami. Kita update perkembangannya di periode ketiga. Monggo disimak, yang belum subscribe bisa di subscribe, di like, di komen, dan di share bolo. Oke, kita langsung saja ke topik utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Petani 99. Kali ini calon petani sedang berada di lahan CMB. Di sini waktunya update perkembangan mulsa vs jerami ya teman-teman. Sudah memasuki periode ketiga. Kita bagi menjadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu update setelah pemupukan ya teman-teman, agar kita bisa melihat bagaimana perkembangan yang jerami dan bagaimana yang perkembangan menggunakan mulsa. Kita bahas dari yang menggunakan mulsa terlebih dahulu. Di sini yang menggunakan mulsa tidak disangka-sangka pertumbuhan juga sangat-sangat bagus. Meskipun di musim kemarau yang diunggulkan pasti yang menggunakan jerami, tetapi tidak menutup kemungkinan jika air Anda mencukupi, mulsa dan jerami juga sama-sama bagus ya teman-teman. Bahkan yang di bagian sini mulsa dan jerami bagus yang mulsa, tapi ada juga yang bagus menggunakan jerami dan yang mulsa agak kurang lebat ya teman-teman. Di sini calon petani baru melakukan pemupukan yang ketiga pada sore hari ini. Ini sudah 2 kali pemupukan, lalu hari ini tepatnya sore hari ini calon petani melakukan pemupukan yang ketiga, lalu kita update perkembangannya. Yang di periode kedua itu baru mulai nyeweng yang pertama ya teman-teman. Di sini sudah mulai nyeweng yang kedua, lalu persiapan nyeweng yang ketiga. Di sini bunganya sudah mulai kelihatan ya teman-teman, bagus. Di sini bunga cementel, pupus juga alhamdulillah agak kasar tetapi pertumbuhan masih bagus karena penyakit trip dan kutu kebulnya sangat-sangat meresahkan. Setiap hari petani di wilayah saya, tepatnya di Desa Cepoko, hampir setiap sore itu melakukan penyepraian ya teman-teman. Inseknya bisa berubah-ubah. Untuk menyesuaikan kita rolling antara kita mengusir kutu kebul lalu kita mengusir juga trip itu sendiri. Nah, pasti ada yang bertanya, sudah diwiwil atau sudah dipangkas belum Om? Nah, di sini calon petani sudah mulai melakukan pemangkasan cabang ini 1, 2, 3, 4 ya. Kenapa di sini calon petani menyisakan 3 cabang ini masih panjang-panjang dan dibiarkan? Untuk mengantisipasi pupus yang utama ini ada kendala seperti tiba-tiba terserang trip akan menjadi stroke itu stroke sebelah. Nah, atau jika terhisap oleh trip, akan pupusnya akan semakin kecil. Nah, antisipasinya di sini calon petani memiliki 3 opsi antara 1, 2, 3 ini untuk mengganti pupus yang utama jika terkena serangan tersebut. Kita masih punya spare 3 ya teman-teman. Nah, itu kan beda petani, beda cara. Kalau calon petani mengantisipasinya seperti itu. Hampir sama teman-teman. Saya sisakan 3 semua. Yang jerami maupun yang mulsa. Tingginya hampir sama, hampir merata. Sulamnya juga lumayan banyak kemarin itu. Dan alhasil sekarang pertumbuhannya juga masih mengimbangi yang lain. Kurang lebih seperti ini update untuk yang mulsa. Kita cari yang di jerami. Oke bolo, disimak, di like,
di komen dan di subscribe. Jangan sungkan yang ingin bertanya sama petani ya sharing-sharing dulu, oke? Nah, ini tadi yang mulsa, di sebagian sini yang mulsa, bagian sini yang jerami. Nah, kita juga tinggalkan 3 cabang. Warnanya daunnya alhamdulillah tidak terlalu banyak CPT dan juga tidak terlalu banyak fosfat ya. Warnanya ya agak menarik teman-teman, tidak terlalu pekat dan tidak terlalu cebleh atau hijau banget. Di sini perkembangannya bahkan bagus yang menggunakan mulsa ya teman-teman. Tetapi pupusnya bagus yang menggunakan jerami. Saya juga tidak tahu, lebih bagus yang menggunakan jerami jika musim seperti ini. Nah teman-teman, pupusnya alhamdulillah bagus-bagus yang menggunakan jerami. Pertumbuhan hampir sama, merata. Mulsa vs jerami hampir merata. Di sini baru mulai mau nyabang yang pertama teman-teman. Nih mau nyabang, ini sudah mau nyabang 2. Nyabang pertama dan alhamdulillah bunganya masih terpantau aman dan terkendali ya teman-teman. Di sini pupuk-pupuknya calon petani belum menggunakan MKP ya teman-teman. Kita habis tali, nyewengnya sudah agak tinggi, kisaran 3 atau 4. Kita baru lakukan penalian. MKP baru saya masukkan teman-teman. Dan sementara calon petani masih menggunakan Java Green. Dan untuk CPT nya kita menggunakan Antonic, Ambition, dan Atomon bolo. Kita rolling uji coba. Ada yang ngasih sampel ya kita spraykan. Kalau tidak ada yang ngasih sampel ya kita beli sesuai selera kita sendiri. Untuk Atomon alhamdulillah sampel, dan untuk Antonic kita beli, dan Ambition kita juga beli sendiri teman-teman. Oke, kita cek di bagian yang lain agar tidak penasaran. Oke bolo. Oke, kita kembali ke yang mulsa teman-teman. Di sini penampakannya hampir sama, merata juga. Kita belum melakukan penalian, kita baru selesai melakukan pemangkasan cabang. Di sini ada penampakan Gemini teman-teman. Kita bahas Gemini ya, oke? Nah, ini dia. Saya juga tidak tahu, normal, Gemini, normal, dan seterusnya normal. Tidak ada Gemini. Nah, ini kenapa calon petani tidak mencabutnya? Kata teman-teman yang menanam juga, nanti jika sudah musim penghujan, ini akan lama-kelamaan akan pulih kembali, teman-teman. Tetapi jika kuningnya terlalu banyak, ada angin, ada hujan gerimis, itu penyebarannya akan cepat. Hampir satu lahan nanti kena semua. Tetapi bisa pulih teman-teman. Dan di sini bunganya juga masih ada, masih cementel bolo, dalam arti tidak gugur. Ini hanya ada sebagian karena calon petani sudah kehabisan bibit sulam.